jalan-jalan di pinggir trotoar, jangan lupa bersama si Bagong. Jika Anda hendak pintar, belajarlah, jangan bengong. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di channelnya Pak Andi Temburo channel asli Temburo, bukan kaleng-kaleng. Ini tadi saya ketemu sama Ustadz Samsul ya, tabib di Jalan Hidayah sana, terus saya diundang ke rumah beliau untuk mewawancarai beliau. Ini kita akan kulik tentang profilnya beliau ya. Ini tabib kondang sejagat raya. Amin. Oke teman-teman, langsung kita ulik aja ya. Mungkin Ustadz bisa perkenalan dulu, namanya siapa, asalnya dulu dari mana gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai KTP, sesuai KK, Samsul Mubarak. Samsul. Lahiran 85, asli Demak, Kota Wali. Demak Bintoro. Iya, Demak Bintoro. Tetangga RT-nya Ustadz Faizin Demak. Oh ya. Ya, Saridin itu. Mondok di Al-Fatah sekitar tahun 2001. 2001. Ya, 2001. SMA kelas 1, mau naik kelas 2. Pindah ke sini. Pindah ke Temboro. Ya, karena beberapa sebab ya. Alhamdulillah bisa mondok Temboro sampai selesai. Tapi langsung naik kelas 2. Naik kelas 2. Nah, dininya kan di Demak sudah Kelas 1. sering belajar. Oh, sering belajar. Di kelas 1 sering belajar ilmu diniyah. Di sana hampir tiap desa ada pesantren, ada madrasah. Jadi bagi orang Demak itu sudah umum dan biasa bisa ngaji dari kecil dan dididik begitu. Masya Allah. Langsung kelas 2 diniyah. Lulus Al-Fatah yaitu lulus Al-Fatah 2008. 2008. Satu kelas dengan Gus Berli. Gus Berli Gus Berli Musadat. Oh, iya. Satu kelas dengan Ustadz Mustafa Aceh. Kalau anak Temburo siapa Ustaz? Anak Temboro banyak, itu Bang Ceng. Oh iya, Mas Saiful. Saiful. Pak Munir, Mas Munir, guru formal niki. Oh iya. Angkatan Temboro, Adiknya Fajar. almarhum Pak Jen. Ya, betul. Terus Amir Jus Tebu. Nah, Amir Jus Tebu Darussalam. Oh iya. Banyak Temboro teman saya. Masuk ke Temburo 2001. 2001 lulusnya 2008. Karena langsung kelas 2. Ya. Zamannya Ustadz itu udah ada daurah hadis apa belum? Sudah ada. Tapi takhasus belum ada. Baru mau diadakan. Oh, baru aja kan. Dulu ke Temburo ini atas rekomendasi siapa Ustadz? Apa udah tahu apa gimana gitu? Saya ke Temboro karena kakak saya di Temboro. Oh iya. Kakak saya tinggalnya di Masjid Mekah sini juga. Dapat istri orang Temboro. Kakak saya di Temboro masuk tahun 99, bulan 9, tanggal 9 itu loh, musim ninja itu. Oh iya, masih ingat saya. Itu tahun 8 ya, saya masih ingat itu. Kakak saya dapat alamat dari bapak saya. Oh iya. Bapak saya dulu alhamdulillah lulusan Pondok Termas Pacitan. Oh iya. Pondok termasuk tertua di Jawa. Dapat alamat pondoknya Kiai Mahmud waktu mondok di Termas Pacitan. Oh iya. Dia pernah sempat ketemu Kiai Mahmud sebentar katanya. Iya. Dia tahu kompleknya asramanya Kiai Mahmud juga tahu. Sehingga dipondokkan ke Temboro dari alamat dari bapak saya waktu mondok di Termas Pacitan. Dulu pertama kali di pusat apa di utara kan? Dulu kan masih jadi satu. Oh, di pusat ya? 2001 itu masih jadi satu di pusat semua. Oh iya. Yang selatan gerbang itu program formal diniyah dan diniyah khusus. Laki-laki ya? Laki-laki. Kalau yang perempuan utara. Yang utara gerbang itu khusus tahfidz dan diniyah. Terus kalau utara, Pondok Putri baru separuh. Oh iya. Pondok Putri di utara masjid kalau nggak salah. Iya, betul. Saya masih sepi, saya masih sekitar 3.000 santrinya. Seingat saya 3.000-an. Masih ingat nggak dulu waktu pertama kali mondok itu bayar bulannya berapa? Dulu masih murah sekali, 100.000. Iya ya, karena 100. ini juga Indonesia inflasi ya, apa Iya. gitu kan, apa mahal, terus kenaikannya juga banyak juga sih, pengaruh dari ekonomi. Dulu waktu di pondok ngambil apa Pak? Tahfidz, diniyah? Saya langsung ke diniyah plus formal. Diniyah plus formal. Ya, selesai aliyah langsung saya, karena waktu diniyah plus formal saya tahfidz fajar. Alhamdulillah bisa dapat 20 juz.
Masya Allah. Menyempatkan diri ikut tahfidz fajar di Pondok Utara. Tahfidz pertama kali itu ustadznya Ustadz Abdurrahman Amirnya waktu itu. Saya halaqah kedua, halaqahnya Ustadz Sirot sama ustadz satunya saya lupa, anak kecil. Dulu ada 2 halaqah Utara itu. Tahfidz fajar besar, tahfidz fajar anak kecil Ustadz Sirot, yang besar Ustadz Abdurrahman Lampung, menantunya Haji Basiro. Pertama kali. Yang Awal-awal Pondok Utara. Etan sama Mbak Basiro. Ya, awal-awal ada Pondok Utara. Putra dipindah Pondok Utara itu. Alhamdulillah. Setelah lulus aliyah saya pindah Pondok Pusat, Pondok Tahfidz kelas diniyah, kelas 5 diniyah mau baru dapat setengah tahun lebih dikit. Alhamdulillah 1 tahun saya dapat 10 juz. Masya Allah. Waktu itu alhamdulillah. 1 tahun 10 juz. Ya, waktu itu saya ingat saya dapat 10 juz lancar. Nah. Masya Allah. Terus akhirnya lanjut naik kelas 6. Saya kejar bisa kelas 6 apa daerah 1 karena waktu itu banyak tugas, banyak ini itu. Kelas 6 akhir atau kelas daurah awal saya khatam subuh. Terus daurah 1 akhir saya bisa kubro plus Masya Allah. bisa ngapal alhamdulillah 1000 hadis. Masya Allah Ustaz. Merinding aku. Kalau dengar Dulu cerita awal Temboro, orang-orang itu. dulu awal Temboro yang bisa hafal 1000 hadis ada 10 orang diantaranya saya. Masya Allah, Masya Allah. Ini tahadus bin imah tidak bukan Ini bukan sombong ya, teman-teman, tapi memberikan semangat inspirasi untuk santri dan calon wali santri biar semangat untuk memondokkan anaknya ke Temboro. Terus karena udah ada contohnya rule model gitu. Ya. Waktu itu kebetulan kuburannya bareng Gus Ahmad, jadi saksi hidupnya Gus Ahmad. Gus Ahmad, Masya Allah. Berarti Ustadz satu kelas nggak sama Gus Ahmad? Oh enggak, jauh. Saya ya? 2008, Gus Ahmad 2000 berapa ya? 2012 kalau nggak Enggak salah. hafal saya. Alhamdulillah. Terus tamat tahun 2008. Di situ ngajar ngajar. 1 tahun karena 2008 itu semua kiai sudah digalakkan untuk keluar dakwah 1 tahun. Oh iya. Bisa dikatakan 90% mungkin yang keluar 1 tahun. Kelas saya ada 200 orang, sekitar 90% kayaknya. Iya. Seingat saya keluar 1 tahun, saya tidak bisa keluar 1 tahun karena nggak punya uang. Ustadz dulu daurah apa takasus? Sampai daurah aja. Oh, Karena daurah daurah itu belum begitu lah. Istilah belum baru digalakkan. Baru kelas 6 Baru ya? dianjurkan. Tamatnya kelas 6 gitu ya? Ada tamat daurah, ada Oh. tahasus. Oh. Saya lulus daurah. Lulus daurah. Mau ikut tahasus belum waktu itu. Setelah itu pengabdian atau Selesai daurah saya ngabdi 1 tahun. 1 tahun di Di pusat? pusat. Oh, iya. Diniyah plus tahfidz. Ngajar diniyah kalau pagi, tahfidz pagi, siangnya diniyah. Siangnya nemani Ki Yuziron, nemani yaitu maksudnya nunggu tamu, ikram tamu. Gitu ya. Ya. Kan biasanya kalau di pondok kan ada pasang surutnya, suka dukanya. Sukanya apa? Wah. Dukanya apa? Ya apa ya, suka dukanya. Waktu itu kami memang Masya Allah diuji ekonomi karena di tengah-tengah mondok saya baru dapat 2 tahun, bapak saya stroke. Di tengah-tengah mondok, bapak saya itu stroke. Iya. Maka kakak saya yang nomor 3, jumlah saya 7 ya. 7 bersaudara. 7 bersaudara. Kakak saya yang tinggal di Jakarta bilang ke saya, sebab stroke-nya karena waktu itu diuji punya sawah banyak, nggak ada yang panen. Kok bisa tak? Parinya putih, padinya putih, gabuk. Oh, iya. Mungkin ada tamu. Nggak boleh. Saya, sana. Gak apa-apa nanti nggak masuk lama. Sana dulu. Nanti kasih orang. Terus? Jadi diuji stroke, diantara sebabnya yaitu kaget kan karena beberapa sawah banyak titik tidak ada yang panen sama sekali. Sedangkan namanya petani untuk diandalkan sang mondok itu hanya sawah. Oh gitu. Terus kakak saya di Jakarta bilang, oke, jangan nanggung saya. Iya. Yang nanggung selama mondok, Allah saya, bapak nggak usah mikir. Alhamdulillah saya tetap bisa lanjut mondok sampai selesai daurah yang nanggung kakak saya. Iya. Dengan inisiatif beliau sendiri saya tidak nyuruh supaya saya tetap mondok. Setelahnya beberapa kali, gitu. Terakhir wafat 2008 pas lulus daurah pas nikah. Waktu itu belum ya, Ustaz belum belajar ini ya. Pengobatan. Oh, saya tidak ada basic untuk mondok itu. Oh. Saya tidak ada basic untuk mondok itu. Karena saya waktu itu fokus ngaji.
Pas 1 sampai Dauro. Mbak Rara, ada lagi wawancara Mbak, awas. Sudah diwawancara, awas. Sana, kamu kelihatan live ini masuk YouTube. Lihat nih. Jadi saya tidak ada belajar sama sekali pengobatan. Oh, belum ya? Belum kepikiran ke sana. Oh, iya. Sempat waktu itu kelas 5 dinia, ada teman-teman banyak yang belajar bekam. Iya. Saya mau ikut tapi nggak punya uang. Oh. Nah waktu itu kiriman saya karena yang nanggung kakak saya pas-pasan. Ya, Kalau boleh cukup tahu untuk bayar berapa bulan. uang sakunya berapa? Waktu itu kiriman saya seingat saya 300.000 2 bulan sekali, ditambah uang sabun tok. Iya. Jadi, Mujahadah nggih? ya, dalam segi ekonomi insya Allah terjaga. Oh, iya. Ya. Tapi biasanya kalau orang mujahadah itu terus apa dia memang benar-benar bisa dan mampu melewatinya, Ya, pasti alhamdulillah. akan ada kebaikan-kebaikan Ya, yang seperti datang itu. selanjutnya Ya, gitu. betul. Nah, lulus daurah itu saya diuji bapak saya stroke. Iya. Sebelum stroke, waktu masih hidup itu, ya, sebelum stroke itu, pernah stroke masuk rumah sakit saya nggak dikasih kabar. Oh, iya. Yang mondok persis Ki Mahmud. Iya. Ki Mahmud kan pernah bilang Ibet, kalau saya wafat, kamu mau di Pakistan kamu jangan pulang ya. Nah, bapak saya punya pemikiran sama persis Ki Mahmud. Ya di pondok jangan kasih kabar walaupun saya stroke. Nanti kalau dia sedih, takut, keganggu nggak bisa selesai mondoknya. Oh, iya. Nah, saya tahu kabar seperti itu nangis saya. Oh, Tidak. Singkat ceritanya selesai daurah, bapak saya wafat. Setelah wafat saya ada greget untuk belajar pengobatan. oh. Kenapa saya nggak bisa mengobati orang tua saya sendiri? Gitu. Nah, ini 2008 mulai belajar nyicil, belajar bekam dan lain sebagainya. Gitu. Berarti kalau ke Temboro kelas 1 SMA, apa kelas naik Kelas 1 SMA mau naik kelas 2. Oh, berarti udah besar sekitar umur berapa tahun? Ya lulus MTS berarti 16 tahun. 16. 16 17 lah. Tapi udah nggak kayak maksudnya udah nggak embuk-embukin gitu ya kalau Ya. kalau anu nangis gitu enggak ya? Ya tetap nangis tuh wajar karena baru mondok. Biasanya Iya, orang iya, tua iya. sama teman deh. Oh iya gitu. Alhamdulillah. Terus kita udah tahu ya perjalanan Ustadz dari awal masuk pondok terus sampai hafid 30 juz kubro, terus kita akan tanya-tanya tentang ini, tentang pengobatan ini. Ini dulu belajar pertama kali tahun berapa Tad? 2008. Dan gimana? Bisa diceritakan? 2008 itu di Temboro. Di Temboro. Ada teman yang ahli ngajari saya. Oh iya. Karena 2009 akhir saya keluar dakwah 1 tahun. Iya. Nah, maka ketika selesai 1 tahun saya mencari info supaya bisa dapat tambahan ilmu pengobatan banyak. Oh iya. Ya, akhirnya saya belajar sangat lebah, bisa sangat lebah, belajar akupuntur, belajar alwastu, belajar terapi stroke, belajar bekam, gura. Sekitar ada 20 jenis macam ilmu yang saya kuasai. Terus waktu itu gurunya siapa Tad? Gurunya rata-rata luar Temboro. Luar Temboro. Ya. Didatangkan kiai atau? Enggak, itu pribadi kita. Oh. Itu saya Personal belajar gitu ya? personal di pondok kan memang tidak diajarkan begitu. Kita cari seminar-seminar di luar sana. Oh iya. Kebanyakan saya dapat ilmu yang pengobatan. Berapa tahun Pak? Belajar pengobatan ya? Ya pokoknya kalau ada info kita belajar, ada info kita belajar. Oh kita gitu. belajar. Iya. Ya mungkin 2-3 tahun itu. Itu Ustadz tuh sampai expert banget, terus sampai mahir banget gitu berapa tahun nggak dihitung berapa tahun belajarnya gitu? Enggak Apa langsung praktek gitu? langsung ya? bisa. Langsung Ya. bisa praktek gitu ya? Setelah saya telusuri memang saya punya keturunan seperti itu dari kakek ke berapa. Iya. Jadi saya punya ibu punya ibu Haji Masmi. Dari Mbak Haji Masmi itu keturunan keberapa itu memang ahli dalam seperti itu. Wah gitu ya. Ini Ustadz sudah sampai mana pengobatannya? Maksudnya dipanggil kemana gitu? Paling jauh atau paling dekat? Paling jauh ke Kalimantan Timur. Masya Allah. Pelatihan plus mengobati pasien. Ya kalau di sekitar sini dipanggil Pak Kapolres Ponorogo, Pak Anton Prasetya, terkadang Pak Wakil Bupati, sekarang Kang Suyat itu, kemarin Pak Komandan Intel, Kasat Intel
Polres Magetan 3 hari yang lalu. Kalau Temboro hampir semuanya kenal saya. Iya. Saya juga pernah ya teman-teman. Saya ada keluhan diabetes jantung dulu waktu saya kumat jantung itu diobati akupuntur ya saja itu namanya sama Ustadz Samsul. Alhamdulillah sembuh teman-teman. Ini soal jam terima pasiennya tadi ya udah sesuai jadwal, yang penting di luar jam ngajar. Nanti saya kasih gambarannya. Ini kalau kayak sengat lebah terus kayak apa akupuntur gitu alat-alatnya beli atau gimana Tad? Kalau sengat lebah kan alatnya lebah. Beli kita dadakan, cari. Ya terkadang beli, ya seikhlasnya dikasih. Terkadang kita cari sendiri. Ya nangkap sendiri. Mujahadah juga ya. Ya kebetulan saya di samping ahli terapi saya juga ahli lebah. Oh ahli lebah ya. Lebah itu lebah yang jenis terapi seperti kayak sudah jadi teman saya. Saya biasa megang lebah, biasa nangkap lebah, biasa manen madu dari lebah sendiri. Digigit pun sudah rasa sakitnya sudah sangat minim lah. Udah biasa. Kalau jadi pengobatan kayak herbal apa gini tantangannya apa Tad? Yang paling contohnya tantangan apa maksudnya? Nyari lebahnya apa-apa gitu tantangan. Selama ini saya tidak ada tantangan. Enggak ada tantangan. Selama ini mudah semua. Mudah semua ya. Karena selama ini saya ngobati pasien dari 2008 sampai detik ini bisa dikatakan 90% yang sembuh. Masya Allah. Yang belum sembuh ya ada 1-2. Ini mungkin nanti teman-teman mau berobat ke sini Tad, bisa dikasih tahu alamatnya? Alamatnya kalau di Google Map namanya Tabib Barokah Syifa. Kalau posisi rumah saya samping Masjid Mekah Temboro Bali Batur. Jalannya Jalan Panjaitan. Nomor HP yang bisa dihubungi dari 2008 sampai sekarang tidak pernah berubah. 081234 3900 40, panggilannya Mas Tabib. Ulangi lagi Tad. 081234 3900 40. Nah itu teman-teman ya kalau mau berobat ke sini hubungi aja dulu ustadznya apa nomor Ustadz Samsul soalnya beliau ini orang sibuk nanti pura-pura sibuk. Masih ngajar di pondok masih melakukan. Jelas di luar jam ngajar saya di rumah. Di luar jam mengajar beliau masih di rumah. Sudah ada jadwal patennya. Kalau kita tanya-tanya tentang jodohnya Ustadz boleh nggak? Wah, boleh. Boleh sedikit. Jodoh, kemana jodohnya? Ini menikah itu setelah berapa lama dari pondok? Ya mungkin. Jadi saya menikah itu waktu di cabang. Jadi saya sebelum hijrah ke Temboro ngajar di cabang hampir 9 tahun. Cabang mana Ustaz? Cabang Nawangan Pacitan. Oh Pacitan sana ya. Di kampungnya kampung dulu, ya Romo, Nawangan, Pacitan hampir 9 tahun. Di sama Kiai Zeron selesai dakwah 1 tahun itu ditunjuk, dipanggil, kamu saya kirim ke Nawangan Pacitan. Itu Desember 2010. Itu seingat saya pas ini. Oh iya di Sabtu bertepatan itu. Kebetulan di sana cuacanya kalau cuaca ekstrim, hujan, mati lampu, angin, kabut, udah biasa di daerah sana. Oh di daerah tinggi ya, pegunungan. Daerah dingin, lebih dingin dari Sarangan. 24 jam dingin. Berapa? Minus berapa atau? Wah nggak pernah cek itu. Saya membujang 3 tahun. Dari mondok. Waktu di cabang, saya membujang 3 tahun waktu ngajar itu. Setelah membujang 3 tahun di cabang, baru saya nikah. Nikah itu nggak pernah kenal istri saya. Dijodoh nggak? Apa di jembatani? Hanya dikasih nama saja Resul Istikharah. Oh iya. Belum lihat wajah. Dikasih nama pertama nggak tembus. Dikasih nama orang lain yang kedua nggak tembus. Nama yang ketiga saya istikharah tembus. Iya. Hanya modal nama, tidak modal foto, tidak modal nomor HP. Oh gitu ya. Alhamdulillah istikharahnya cocok sampai sekarang, Allah mudahkan. Nadur akhirnya. Ya nadur. Setelah istikharah cocok, nadur. Ya. Nadur di pondok. Maaf ini tadi ini cukup 1 apa mau nambah? Nggak usah dibicarakan. Ini sebenarnya sangat enak sekali ya ngobrolnya teman-teman. Tapi
Ini selanjutnya apa program Ustadz selanjutnya setelah ini? Mungkin ada sesuatu yang belum diraih? Pergi umroh atau haji gitu atau Alhamdulillah buka saya pengobatan di mana gitu? Oh, Alhamdulillah saya 2023 umrah bersama istri. Masya Allah. Umrah bulan Maulid Masya Allah. Oktober 2023. Bareng Kiai? Waktu itu setelah Kiai, karena pas Oh. Pak Kiai umrah, saya waktu itu sedang ada banyak tugas lah, Ah. nggak bisa ditinggalkan. Banyak pelatihan privat. Kebetulan di sini juga ngobati pasien, juga menerima privat dari Oh, teman-teman gitu. siapa saja. Berarti Ustadz juga pengen belajar di sini Ya, ngajar gitu ya? Bisa, insya Allah. Bisa dikasih bocorannya tak berapa biaya? Ya. Biar Nanti lewat WA saja. Ya, Namun WA aja. tidak enak nanti langsung viral nanti. Cukup lewat WA yang tertera tadi. oh iya. Ya. Masya Jadi Allah. waktu saya umroh itu 13 hari saya, karena saya bilang istri nanti kita umroh, fokus umroh ya, jangan belanja. Belanja itu gampang, di Temboro sudah komplit kalau mau belanja kurma, belanja apa aja ada. Gitu. Kemudian saya fokus ibadah umroh di sana. Saya doa supaya bisa haji. Alhamdulillah pulang umroh setelah 3 atau 4 bulan saya lupa, ya, Iya. atau 5 bulan, saya langsung bisa dapat haji plus. Masya Nah, Allah. ya mungkin karena berkah doa di sana. Iya. Ya saya cita-cita saya, insya Allah 4 tahun lagi saya berangkat haji plus. Kita Masya doanya ya, insya Allah Haji teman-teman plus semuanya. Masya Allah. Semua karena insya Allah min fadlillah dan doanya kiai kita dan guru-guru kita. Ini kan ada anggapan miring dari orang-orang awam di luar sana, apa kayak belajar kok di pesantren mau jadi apa gitu. Padahal Ustadz sendiri kan Ustadz Iya. tutur kayak Ustadz Samsul udah Iya. membuktikan sendiri. Mungkin Kemarin Ustadz Tutur punya modal 500.000 ya. Hmm. Saya modalnya 48.000. Masya Allah. Mungkin Ustadz bisa kasih nasihat buat orang-orang awam di sana, terus bagi orang-orang di luar sana yang masih ragu-ragu untuk Iya. memondokkan anaknya gitu. Nasihatnya kan? Jangan khawatir kalau orang mondok itu rezekinya ditanggung Allah. Masya Allah. Inna Allah takafala min talibil ilmi rizqan. Tidak usah khawatir makan apa ya, makan nasi. Nyatanya orang-orang pesantren di luar sana juga banyak yang berhasil urusan dunia. Iya. Bukan hanya orang awam, orang ahli dunia berhasil urusan dunia, tapi orang pesantren juga bisa membuktikan. Ya. Membuktikan bisa berhasil, gitu. Bisa asalkan dia mau kreatif, mau aktif, mau kegiatan yang pas, semangat, aktif, kreatif, semangat, insya Allah cuan akan datang. Jangan jadi orang yang pasif ya, atau vakum. Gitu. Kebetulan di sini yang ramai itu Al-Fasti. Oh iya. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari ya. Hampir tiap hari ada orang. Al-Fasti itu yang pakai jarum Ya, itu kan? mirip-mirip donor darah. Tentu aja. Jangan darahnya dikeluarin. Iya, hampir tiap hari pasien kita sudah tembus 16.500 dari berbagai kalangan, gubernur Bengkulu, Pak Elmi Hasan, artis ada, pejabat ada, Dandim Magetan iya, belum dari wakil bupati, dari Polres. Jumlah keseluruhan pasiennya berapa tak? 16? Sekitar 16.500. Masya Allah, jumlah pasiennya. Ya, itu yang kira-kira terhitung. Oh, Ya. yang belum terhitung banyak Tidak ya? tahu. Tidak tahu, kira-kira Masya seperti Allah. itu. Alhamdulillah. Semua dipercaya, alhamdulillah. Ini bukan pamer atau apa, kita kan Ustadz udah lama berkecimpung ini. Mungkin bisa disepilkan untuk apa keberhasilannya itu, dari bisa bikin rumah sendiri atau apa gitu. Boleh tahu? Saya yang saya rasakan itu taat kiai. Iya. Karena waktu saya dikirim ke cabang itu, saya ibaratnya saldo saya 0 rupiah, dikasih uang saku ke ibet yang tadi saya bilang di awal tadi, ya sisa belanja. Waktu itu saya disuruh belanja kiai 48.000, sisanya dikasih saya, sisanya uangnya 48.000 itu. Karena Sabtu ke pasar tuh hanya modal taat kiai, nggak punya apa-apa. Iya. Ya, alhamdulillah semenjak taat kiai hidupnya di sana banyak mujahadah, tapi Allah datangkan min khairul la tasib itu. Jadi tidak punya apa-apa, sekarang barokah kiai. Bahkan di zaman New Zealand pun saya di Husnul Dzan kalau saya ini dukun, karena biasa mengobati orang dijuluki dukun. Masya Allah. Ya sebab di Husnul Dzan kiai itu saya pasiennya tambah ramai. Masya Karena Allah. Husnul Dzan kiai itu doa. Iya. Mungkin terakhir, Tat, ini Ustadz kan udah
seperti ini kayak udah mengobati orang di mana-mana dan hasilnya itu terbaik. Mungkin ada ucapan terima kasih untuk Ustadz selama ini yang mendukung Ustadz kepada orang tua atau apa, silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada terutama bapak saya almarhum Mbah Yai Solihin dan Ibu Musori yang selalu sabar dan mendidik saya, dan saudara-saudara keluarga saya selalu mendukung saya supaya berhasil selesai mondoknya. Dan siapa saja yang mendukung dan ikut membantu doa saya, terima kasih, semoga barokah dunia akhirat. Sampai detik ini saya masih dipercaya masyarakat dalam hal pengobatan. Karena kiai Gus sampai detik ini masih percaya dengan pengobatan ala saya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya yang bisa saya tanyakan sama Ustadz Samsul Tabib, akupuntur dan lain sebagainya. Ketemu lagi di kesempatan video yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.